Memang itu yang menyebabkan rating percentage dalam penggunaan transaksi online ini masih rendah, karena memang masih ada banyak rasa was-was ya di antara kita, dan terutama pengguna transaksi online. Aman apa tidak sih? Ya, tadi 3 poin tadi ya, yang kalau misalnya tadi masih ingat slide yang tadi saya share, ada 3 poin ya. Hati-hati dengan phishing atau jebakan tautan atau link, kemudian ganti PIN secara berkala, dan tidak berbagi data pribadi. Sebetulnya itu cukup relatif aman ya, membuat transaksi kita terjadi. Kalau misalnya pertanyaannya apakah aman atau tidak kalau misalnya menggunakan public wifi seperti di bandara atau luar negeri, pertanyaannya mungkin bukan masalah aman atau tidak transaksi kita, tapi aman nggak data kita dari hackers yang coba masuk ke link tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya aman atau tidak, kalau misalnya kita pakai public wifi, itu memang tidak ada jaminan, karena saat ini hackers pun tidak usah bicara mengenai platform yang saat ini lagi marak ya. Platform yang tingkat sekuritasnya tinggi, yang menyangkut masalah head of state contohnya atau negara, itu pun masih bisa dihack, itu pun masih bisa dijebol oleh para hacker. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah ini aman, tergantung ya. Kalau untuk melakukan transaksi itu cukup relatif aman selama Anda tidak masuk ke, karena gini, ketika Anda masuk ke satu link ya, pasti akan nanti ada window kecil keluar, window ini keluar. Nah itu jangan terpancing untuk masuk ke sana. Tetap fokus pada transaksi Anda yang sedang Anda lakukan ya, dan jangan melakukan transaksi sesuai dengan keinginan atau kemauan Anda, tapi sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti yang tadi Pak Diding sampaikan ya. Betul. Jangan membeli atau menggunakan sesuatu itu hanya karena ingin atau mau ya, tapi bijaklah dalam menggunakan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang aman ya. Pak Andri, berarti kalau boleh saya coba sederhanakan gitu ya Pak ya, berarti Bapak anjurkan bahwa kalau memang kita kondisinya terpaksa melakukan transaksi online di bandara, mungkin karena lagi di luar negeri, mungkin keluarga di rumah butuh sesuatu emergency dan urgent, itu baru dilakukan ya. Jadi jangan melakukan transaksi online secara kasual gitu yang menggunakan wifi publik. Itu yang Bapak maksud berarti ya? Betul. Oke, karena kan beberapa dari kita tuh memang mungkin nanti pada saat pandemi sudah usai atau memang sudah melakukan perjalanan kembali ke luar negeri, melakukan transaksi itu via HP gitu. Jadi entah itu scan QR ataupun itu juga bertransaksi yang pakai PIN atau password, tapi tidak punya koneksi internet karena lagi di luar negeri. Nah, kalau di situasi seperti ini kan beda nih Pak dari transaksi online menggunakan m-banking dan sebagainya. Mendingan kita sedikit keluar uang untuk keamanan kita beli provider luar atau menggunakan wifi tetap tapi berhati-hati. Gimana menurut Bapak? Ya, betul seperti itu. Sebenarnya begini ya, sebetulnya tingkat keamanan di Indonesia itu sebetulnya lebih rentan daripada di luar negeri ya. Hacker-hacker Indonesia sebetulnya lebih terkenal skillnya ya, keahliannya. Kalau misalnya kita pernah dengar lah beberapa, nggak usah pakar IT ya, seorang bocah SMA itu bisa tembus ke websitenya FBI dulu ya. Jadi memang saat itu waktu saya masih di kapal ya, luar negeri, itu sekitar tahun 2005 itu Indonesia termasuk satu negara yang kalau melakukan transaksi online untuk membeli barang dari luar negeri itu jarang atau sulit dipercaya karena banyaknya kejahatan hacker seperti itu. Nah, itu ya salah satu solusi yang tadi Mas Givari bilang, lebih baik kita keluar ekstra sedikit daripada fatal akibatnya seperti itu sih. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Pak Andri, semoga menjawab tadi pertanyaan dari audiens kita ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita pribadi, tergantung kebutuhan, seberapa urgensinya, dan itu juga bisa jadi pertimbangan apakah Anda mau mengeluarkan uang lebih untuk provider atau memang bertahan dengan wifi atau jaringan setempat tapi tetap berhati-hati.